ya, wajah Al-Quran kalau kita baca ayat-ayatnya itu apa, ingin betul-betul menegakkan keadilan sosial, anti kezaliman, anti kediktatoran. Saya itu nggak habis pikir, kenapa di negeri-negeri Islam kok banyak sekali diktator? Kok negara-negara Islam ini nggak makmur? Kok negara Islam ini rakyatnya nggak sejahtera? Oh, ternyata rahasianya di sini. Ya, karena pemimpinnya culas, rusak. Padahal Quran itu sudah memberikan panduan kepada kita. Gitu. Jadi daripada, ya mohon maaf ya, daripada orang Islam belajar kepada Karl Marx, ya, belajar jadi sosialis komunis, itu kan banyak tuh aktivis-aktivis zaman ya menurunin Pak Harto itu kan dari kalangan apa itu PRD, ya, dari kalangan kiri, ya dari kalangan anak cucu PKI. Ngapain belajar dari PKI, ya ngapain belajar dari Karl Marx, ngapain belajar dari Che Guevara? Oh keren kan katanya, ya lu belajar aja dari Quran, dan itu Quran itu pasti benar, ya dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kita ini. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, alhamdulillah atas nikmat kesehatan, alhamdulillah atas nikmat kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita untuk hadir duduk di majelis ilmu yang penuh barakah ini mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, dan mudah-mudahan menjadi asbab dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jannatul Firdaus yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan atau kita semua ya perlu untuk ngaji tentang bab fikih, ya. Tapi fikih di sini bukan fikih praktis ibadah, tapi bagaimana kita mengaji fikih keadilan sosial dan keadilan politik. Banyak di antara kita kaum muslimin yang menganggap bahwa kalau kita bicara tentang keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan politik itu bukan urusan agama. Makanya kalau tidak dijadikan sebagai urusan agama, maka itu akan ditarik, akan dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok kiri. Tahu kelompok kiri? Yaitu kelompok masyarakat atau intelektual yang berpandangan komunis dan sosialis. Ya, mereka biasanya ini yang paling jago bicara tentang masalah kediktatoran, masalah politik, ya. Sehingga kalau kita lihat tema-tema keadilan sosial, tema keadilan politik dan ekonomi,
Ya, kalau itu dibahas, dikaji oleh orang-orang yang tidak mengerti wahyu, tidak tahu tentang Al-Quran, tidak tahu tentang Al-Islam, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, niatnya ingin memperbaiki. Ya, kelompok sosialis, komunis itu kan mereka jargonnya kan ingin memperbaiki kehidupan masyarakat, ingin memperbaiki, meluruskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi ya, kalau tidak dibimbing oleh wahyu, maka itu pasti akan jatuh ke dalam kerusakan. Ya, wah, ganyang kapitalis, ganyang dulu apa tuh zaman apa namanya? Di zaman orde lama itu terkenal ya, Partai Komunis Indonesia. Ya, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Oh, gayanya doang. Oh, ya. Yang terjadi apa? Bukan kehidupan berbangsa bernegara yang semakin baik, malah semakin hancur, semakin terpuruk. Karena menganut teori benturan antar kelas sosial. Ada borjuis, ada proletar. Ya. Akhirnya apa? Bunuh-bunuhan. Membunuh orang atau kelompok yang berbeda pemikirannya dengan dia itu satu hal yang wajar dan halal. Ya. Kata pemimpin kita zaman dulu, dia bilang apa? Sebuah revolusi itu wajar kalau dia mengorbankan anak kandungnya sendiri. Enak aja. Ya, emangnya nyawa punya ente, ya kan? Jadi jenderal-jenderal dulu dibantai di lubang buaya itu dianggap sebuah kewajaran. Ini cara berpikir bukan manusia, itu setan itu. Ya. Ingin menyelesaikan masalah keadilan dalam sosial, ekonomi, politik, tapi mengorbankan sesama anak bangsa. Ya, berapa ratus ribu, berapa juta manusia ya dibantai di negara-negara komunis. Ya, hanya untuk apa? Untuk katanya ingin menghadirkan kemakmuran, pemerataan, kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Tapi yang terjadi apa? Pemimpin yang muncul di negara-negara itu jadi pemimpin diktator, nggak kalah jahatnya daripada kapitalis. Ya, itu negara-negara sosialis itu pemimpinnya apa? Di mana-mana ada patungnya dia. Ya, terakhir di Syria, sebelumnya di Irak, sebelumnya lagi di Libya. Ya terserah ente lah, mau bilang kami ini saya ingin membela Islam. Bela Islam apaan? Bela Palestina, pret lah. Ya, tapi dengan cara membantai rakyat. Nah, itu. Dengan cara merusak kehidupan sosial, merusak keharmonian kehidupan berbangsa dan bernegara. Mestinya hidup rukun, hidup ya aman, tenang, damai. Tapi kemudian terjadi apa? Ya, pembungkaman terhadap aspirasi. Nggak ada kebebasan berbicara. Ya, kalau dulu di Mesir ada istilah tembok bisa ngomong. Ya, kalau di Syria lebih parah lagi. Ya, bukan cuma tembok yang bisa ngomong. Kalau kita kumpul, ya ada perkumpulan-perkumpulan begini, di sana pengajian di negara-negara komunis, ya, termasuk di negara-negara apa monarki, kerajaan, nggak bisa sembarangan orang bikin perkumpulan pengajian seperti ini. Ya, itu harus berizin. Ya, yang terjadi apa? Ya, banyak negara-negara muslim ini yang terjebak dan jatuh ke dalam praktek tirani. Itu yang disebut dengan al-istibdad. Ya, ia mengambil keputusan sendiri, ya, kemudian menyalahgunakan kekuasaan secara absolut, ya, oleh suatu penguasa atau elit segelintir kelompok pemerintahan yang kita kenal dengan istilah oligarki itu, yang mengorbankan hak-hak dan martabat rakyat. Itulah definisi apa? Tirani atau istibdad.
Ya, ujung-ujungnya apa? Melahirkan apa? Kebodohan, kemiskinan. Ya, oh, kelihatannya negaranya apa? Bisa membangun, iya bisa membangun. Ya, banyak gedung-gedung, banyak industri. Tapi semua itu berjalan tidak dengan suatu yang normal. Ya, rakyat itu sangat terkekang, ya, tidak bisa bebas untuk berbicara, tidak bisa bebas untuk menyampaikan aspirasinya, ya. Kemudian hak-haknya rakyat itu dikebiri, ya, harus mengikuti apa kata penguasa dan mereka yang berkolaborasi untuk apa namanya merampas hak-hak rakyat gitu. Nah, hadirin dirahmati Allah, maka itu kehidupan perbaikan, ya, kehidupan masyarakat ini tidak bisa tidak kita harus apa? Ya, dibimbing oleh wahyu Al-Quran, dibimbing oleh sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki keadaan itu. Ya, maka pentingnya kita di sini ngaji bab diantaranya bukan satu-satunya, ya, tetapi bab tentang fikih siasah, fikih politik, yaitu bagaimana kita memperbaiki kehidupan masyarakat ini, ya, dengan syariat Islam itu pasti akan melahirkan kebaikan, akan melahirkan islah, dan akan melahirkan banyak maslahat-maslahat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu Al-Qur'an kita lihat, ya, di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali ajaran yang menggambarkan kepada kita tentang apa? Bagaimana negara itu harus dipimpin oleh pemimpin yang adil, pemimpin yang tegas, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang membela hak-hak rakyat kecil. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, di dalam surat Al-Kahfi aja yang kita baca setiap hari Jumat itu kan ada 2 kisah tentang pemimpin. Ya, bagaimana pemimpin itu harus menghadirkan kemaslahatan, ya, memenuhi dan memuliakan, menjunjung tinggi hak-hak dan martabat rakyatnya, serta dia harus berpihak kepada kaum yang lemah, mustad'afin. Ya, itu lihat misalnya dalam kisah Nabi Musa dengan Khidir. Ya, dibaca nggak surat Al-Kahfi itu? Halo, Assalamualaikum. Baca. Nah, terus hasil bacaannya apa? Cuma dapat pahala doang. Ingin terjaga dari fitnah Dajjal, ya, Dajjalnya belum ada. Terus gimana hasilnya ini? Nah, sekarang ini Dajjal yang kecil itu, ya, pemimpin-pemimpin busuk itu Dajjal itu. Nah, gimana Anda bisa terjaga dari fitnah Dajjal? Anda harus menggali nilainya, bukan cuma baca, ya. Nah, dalam kisah Nabi Musa dan Khidir itu kan, ya, Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar, berguru lagi, walaupun dia ilmunya udah tinggi, udah banyak, ya. Allah perintahkan Musa untuk berguru, belajar, ya, kepada sosok yang misterius, seorang guru yang baru pertama kali dijumpai. Kemudian Allah bimbing Nabi Musa ini untuk datang ke satu tempat sampai ke titik Majma'al Bahrain, bertemunya 2 lautan. Nah, soal tafsir apa itu 2 lautan, definisinya itu, ya, bukan apa namanya pada tempatnya kita pelajari di sini. Tapi intinya adalah Khidir ini, ya, itu menunjukkan kepada kita bagaimana sosok beliau itu, ya, seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk mengajari kepada Nabi Musa yang sedang memimpin Bani Israel. Jadi ini pelajaran tentang kepemimpinan, pelajaran tentang leadership, ya, nggak ada di buku-buku leadership zaman sekarang, ya. Ini pelajaran tentang kepemimpinan, bagaimana Nabi Musa diajarin, kamu kalau mau mimpin Bani Israel, mimpin negara, ini harus begini. Maka dibuatlah skenario kisah, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu, kemudian
bagaimana Khidir itu menyuruh Nabi Musa untuk mengikuti ya petunjuk-petunjuknya, ya. Ada anak kecil dibunuh, ada kapal dilubangi, ya. Ada tembok dibangun lagi. Itu kan cerita-cerita yang tidak bisa dinalar oleh kita kecuali bagi orang-orang yang percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua pelajaran tentang bagaimana pemimpin itu harus berpihak, ya. Satu di antara peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa itu adalah apa? Ya, ketika melihat Khidir ini naik numpang kapal orang, kemudian kapalnya dilubangin sama dia. Bingung Nabi Musa, protes dia. Ya, kenapa kamu naik kapal, udah dikasih pinjam, udah dikasih gratis, ya, kok malah dilubangin? Apakah bukan ini sebuah tindakan yang dapat mencelakakan dan bisa dianggap sebagai sikap kurang ajar, ya? Udah nggak berterima kasih, terus ini bisa bikin celaka lagi, ya, bisa bikin tenggelam kapal ini. Nah, maka kita baru tahu hikmahnya di dalam surat Al-Kahfi itu ayat 79. Setelah 3 kali Nabi Musa itu protes, baru diungkapkan apa rahasia di balik itu semua. Nah, di situ ada kata-kata menarik. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Ya, wahai Musa, jadi Musa ini jadi anak kecil lagi itu. Jadi belajar itu kayak nggak tahu apa-apa, bodoh di hadapan gurunya, yaitu Khidir alaihi salam. Ini kapal saya lubangin itu kapal itu adalah milik orang-orang nelayan-nelayan miskin. Satu, ya. Ini tentang nelayan. Ya, nggak tahu nelayannya ada di mana itu, di Bekasi apa di Tangerang apa di mana. Ya, nelayan itu kan pokoknya semua yang bekerja mengandalkan nafkahnya dari laut, ya kan. Ya, soal pagernya diapain, nah, itu nggak tahu, wallahu alam. Ya, maka Khidir bilang, fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Mereka ini bekerja mengandalkan apa? Mencari nafkah dari lautan. Fa'aradtu an a'ibaha. Lihat, dicek ya terjemahannya. Maka saya ingin melubanginya, membuat perahu ini cacat sedikit. Ya, bukan dibologin gede-gede, enggak. Ya, pokoknya dilubangin sedikit, ya, ada cacatnya. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kenapa? Karena di seberang sana, di negeri sebelah, kalau kita melewati kapal ini, melewati perairannya, maka kapal itu akan disita oleh aparat kerajaan seorang raja yang zalim, yang suka mengambil, ya, kapal-kapal milik para nelayan. Ya, ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Nah, itu. Jadi ini kan sebenarnya pelajaran bagi setiap pemimpin. Nah, Nabi Musa itu kan saat itu memimpin Bani Israel. Jadi kalau kita lihat kenapa ada terjadi peristiwa Musa itu belajar kepada Khidir, ya, itu kata para sebagian ahli tafsir, itu masa periode itu adalah masa ketika Nabi Musa berhasil menyeberangi Laut Merah, ya, bersama kurang lebih 300.000 Bani Israel. Diselamatkan oleh Allah dari negeri Mesir kemana? Berlabuh nyebrang kemana? Ke Palestina, ya, ke negeri Syam. Waktu itu belum ada nama Palestina. Negeri Syam sampai ke Aqabah. Aqabah ini sekarang wilayah Yordania. Itu Transjordan, ya. Jadi nyebrangnya pakai apa? Apa pakai kapal? Apa pakai feri? Nggak ada, bukan kapal feri, bukan kapal penyeberangan, jalan kaki. Kok bisa? Nah, itulah ada mukjizat dari Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Ya, tancapkan, lemparkan, kamu punya tongkat yang sebelumnya jadi ular,
Ya, nah, itu kan. Jadi luar biasa mukjizatnya. Jadi satu objek, satu benda itu punya beberapa fungsi. Ya, tergantung apa yang mau dihadapin gitu. Ini tongkat dulu ngelawan penyihir Fir'aun, ya, jadi ular. Ini tongkat disuruh lagi sama Allah ditancapkan ke laut. Maka berubah laut itu jadi tengahnya itu mengering, jadi air itu surutnya bukan ke mana? Bukan seperti tsunami ya. Kalau tsunami itu kan surutnya ke belakang. Ya, dia membelah dua. Air itu surut membelah dua dan menciptakan dinding air. Nggak kepikir kan? Nggak ada teknologi zaman sekarang bisa begitu. Ya. Sehingga ratusan ribu Bani Israel itu dipimpin Nabi Musa ini berhasil melewati Laut Merah, dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa sudah sampai ke sana seberangnya, ya. Nah, Fir'aun ikut masuk, dia bilang wah bakal bisa kita kejar nih. Nah, mumpung lagi ada jalan tol laut namanya, bukan tol langit, ya. Ini ada tol laut, mumpung gratis, kita masuk aja udah, kita terabas. Masuk deh semua bala tentaranya. Nah, sudah ada di tengah-tengah, kemudian air itu kembali ditutup. Bung. Itulah tenggelamnya Fir'aun laknatullah. Nah, pada periode setelah selamat ke negeri Syam ini, maka Nabi Musa perintahkan apa? Umatnya untuk masuk ke mana? Ke Baitul Maqdis, tapi mereka menolak dengan alasan kami tidak mau masuk ke situ. Kenapa? Bukan karena kami malas untuk berjihad, tapi kami kan punya Allah, katanya. Kami kan punya engkau, wahai Musa. Cukuplah engkau saja berdua dengan Tuhan, itu menghancurkan dan mengalahkan musuh-musuh kami, gitu. Ya, enak aja begitu ya jawabannya. Ya, secara logika benar juga ya. Tuhan kan punya kekuasaan, kekuatan. Firaun aja dikalahin sama tentaranya, masa cuma ngalahin orang-orang Palestina di dalam Baitul Maqdis? Sekali tiup kagak bisa kan, begitu kira-kira ya. Ini cara berpikir Bani Israel, tapi cara pikirnya bengkok gitu. Ya, nggak mau usaha. Ya, oh ente udah diselamatin ya, sekarang giliran Anda. Bagaimana menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Tapi jawabannya apa? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Ya, itu. Dalam surah Al-Maidah ya, ayat 21 dan seterusnya itu. Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhula abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Ya. Ya, kan Bani Israel sudah melihat bagaimana saktinya Musa itu. Bagaimana hebatnya mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa ya di Laut Merah itu. Kenapa enggak dibuktikan lagi sekarang ini menghadapi musuh-musuhnya mereka, Bani Israel itu di Baitul Maqdis gitu. Ya, tapi Allah tidak ingin seperti itu. Ya. Jadi ada kalanya bantuan datang dari Allah itu tanpa usaha dari manusia. Ada kalanya bantuan dari Allah itu Allah mensyaratkan kamu harus usaha dulu, baru aku bantu. Paham ya? Jadi ada dua model nih. Ya, makanya cari rezeki juga begitu. Minta tolong sama Allah boleh, tapi jangan berpangku tangan. Itu nggak diam aja nggak kerja gitu. Emangnya ada hujan turun dari langit? Ya, hujannya apa? Hujan duit kan nggak ada. Atau hujan emas gitu, koin emas. Ya. Maka Anda harus bekerja. Nah, tapi ada kalanya ketika Anda mentok, Allah kasih jalan keluar. Tanpa usaha sedikit pun dari manusia. Nah itu sunnatullahnya begitu. Nah tetapi Bani Israel ini nggak mau begitu. Dia maunya apa? Oh, merasa eksklusif. Wah, kita ini kan anak Tuhan katanya, kekasih Tuhan ya. Kita pengen dapat fasilitas ya terus begitu, nggak bisa. Nah di masa inilah setelah mereka menolak masuk ke dalam Baitul Maqdis, mereka mengalami hukuman dari Allah. Hukuman apa? Hukuman sosial. Ya. Ya. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin.
Mereka diharamkan, nggak bisa masuk ke dalam Baitul Maqdis. Maka mereka hidup di tengah-tengah gurun, terlunta-lunta 40 tahun, nggak punya tanah air. Ya, kalau di tengah gurun kan berarti kan dia badui ya, berpindah-pindah. Padahal mereka mendapatkan karunia nikmat, udah dapat kehidupan enak di mana? Di Mesir, walaupun jadi budak, walaupun dipekerjakan oleh Fir'aun, ya paling tidak mereka masih dapat gaji lah ya, masih dikasih makan minum, dikasih fasilitas gitu, walaupun diperlakukan secara zalim dan tidak manusiawi. Lah ini apa? Ya, tinggal 40 tahun di tengah gurun, terlunta-lunta. Ya. Nah, di masa 40 tahun inilah, ya, kenapa Allah menghukum secara sosial Bani Israel itu 40 tahun? Untuk memperbaiki mental mereka, ya, untuk memotong satu generasi, menciptakan generasi baru yang soleh, itu minimal perlu waktu 40 tahun. Ya, contoh, ya, kalau kita bawa ke konteks bangsa Indonesia, ya, Indonesia ini merdekanya tahun berapa? 1945. Tapi hasil yang dipetik dengan kemerdekaan tahun 1945 itu adalah hasil pendidikan yang dilakukan selama 40 tahun sebelumnya. Nah, disitulah kebangkitan Islam ya di Indonesia ini dengan organisasi-organisasi modern Islam itu muncul tahun antara 1901 sampai 1905. Ya, itu bagus. Ya, sama seperti apa di Palestina. Kenapa bisa terjadi ya penjajahan Israel di bumi Palestina tahun 48 berdiri negara Israel? Itu karena kualitas bangsa Arabnya selama 40 tahun sebelumnya itu yang rusak. Ya. Mereka ingin melepaskan diri dari kekhalifahan Utsmani, Ottoman Turki, dengan klaim macam-macam. Ada yang klaimnya itu kebangsaan, kesukuan, ada klaimnya nggak bisa nih khilafah nih harus orang Arab. Ya, al-a'immatu min Quraisy katanya. Itu Syarif Hussein Mekah, tahu Syarif Hussein? Ya, yang anak cucunya sekarang jadi raja di Yordan. Itu bilang dia menolak kekhalifahan Ottoman. Kenapa? Dirayu-rayu, dibujuk Inggris, disuap, dikasih duit. Lu berontak aja, lu misahkan diri aja. Ini namanya kerajaan Hijaz. Ya, misahkan diri dari Ottoman. Kenapa? Oh, ente kan keturunan Nabi, bos. Ya, walaupun bukan Ba'alawi itu. Ya, karena dia asli Mekah 1000 tahun. Nenek moyangnya Syarif Hussein ini memang berkuasa di Mekah itu udah lama, sekian abad, hampir 1000 tahun. Dan itu diberikan hak otonomi, hak istimewa dari para khalifah, para sultan ya. Mulai dari Abbasiyah sampai Ottoman Utsmaniyah itu. Ya, diprovokasi ya. Dan dia mau melayani kepentingan Inggris ya. Oh, ini harus kita mendirikan kekhalifahan Arab dong, Quraisy. Masa yang jadi khalifah orang Turki? Nggak ada hadisnya, gimana ya? Kalau begitu semua, maka pemimpin negara Islam al-a'immatu min Quraisy mestinya keturunan Quraisy semua. Lah ini keturunan Jawa semua di Indonesia. Nah, berarti kagak sah lu punya negara. Ya kan? Nggak begitu cara berpikirnya. Itu bukan seperti itu dalam fikih ya. Hadirin rahmati Allah, maka terjadilah perubahan besar itu. Kenapa ini semua terjadi? Pangkalnya karena tahun 1909-08 itu pemimpin yang baik ya di Kesultanan Ottoman itu disingkirkan. Ya, disingkirkan dengan berbagai macam cara ya, konspirasi dalam dan luar negeri, termasuk pembangkangan, pemberontakan dari kerajaan-kerajaan yang ada di negeri-negeri Arab gitu. Ya, didukung oleh penjajah Inggris. Maka rusak mentalnya ya. Terjadilah janji Balfour tahun 1917, lalu kemudian tahun 22-23 mulai banyak imigran-imigran Yahudi dari Eropa sedikit-sedikit ya, sampai kemudian terjadi pada tahun
42-44 puncaknya setelah Nazi Hitler ya mengusir ya membantai sebagian Yahudi di wilayah Jerman dan Polandia. Nah, dia jadi punya alasan ya ke Palestina itu minta penampungan, minta suaka politik ya. Nah, itu menunjukkan apa? Rusaknya mental orang Arab, mentalnya orang Islam, sehingga mengakibatkan kejatuhan Baitul Maqdis. Palestina habis sampai sekarang. Nah, tapi ada usaha untuk bangkit dari 48 ya. Selama 40 tahun ada perubahan dalam mentalnya orang-orang Palestina ini, maka lahirlah Intifada itu tahun 88 ya, itu persis itu 40 tahun itu memang minimal. Nah, gak tahu kalau Indonesia ini butuh berapa tahun itu ya, kok nggak beres-beres ini, dari udah lama, udah baru, reformasi katanya, tapi nggak beres-beres ya. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah kita belajar dari kisah-kisah pemimpin terdahulu. Jadi Nabi Musa itu juga pemimpin sebuah bangsa, pemimpin umat, walaupun dia belum mendirikan sebuah negara, seperti halnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah, itu puncaknya kejayaan Bani Israel ya, itu sudah punya negara, sudah punya imperium ya. Tapi ketika Nabi Musa merintis ya, itu belum punya, bahkan mereka terlunta-lunta 40 tahun sampai Nabi Musa wafat. Nah, maka disitulah dia belajar tentang bagaimana seni memimpin, leadership yang berdasarkan nubuah, wahyu dari Allah. Itu harus berpihak siapapun pemimpin, penguasa, kalau dia ingin ya bangsanya sejahtera, negerinya makmur, maka dia harus berpihak kepada orang-orang yang lemah. Nah, saat itu dicontohkan apa? Nelayan-nelayan ya, yang penghasilannya nggak jelas tiap hari itu berapa, nggak bisa diprediksi ya, kadang bagus, kadang turun ya, kadang untung, kadang banyak yang rugi, nombok dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh, tidak boleh ada pemimpin yang menyita ya kapal-kapal itu, nggak boleh. Maka pemimpin itu harus berpihak kepada rakyat kecil. Yang kedua, kisah di dalam surah Al-Kahfi itu apa? Tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain ini beda masa generasi dengan Nabi Musa ya. Ada yang ulama, sebagian ahli tafsir mengatakan Dzulqarnain ini sosok Alexander the Great. Ada yang mengatakan lagi, berpendapat Dzulqarnain ini adalah sosok raja kaisar Cyrus dari Persia, Cyrus the Great ya, dari Persia, yang dia menyelamatkan Bani Israel dari penawanan Babilonia yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Nah, itu dari Persia. Nah, makanya orang Yahudi itu banyak berhutang budi kepada Persia secara kebangsaan, jiwa nasionalisme. Mereka mengingat jasa-jasa Kaisar Persia itu ketika menyelamatkan mereka dari penawanan selama 50 tahun di Babilonia. Nebukadnezar, Kaisar Babilonia, menyerang Yerusalem, menyerang Baitul Maqdis ya, dihancurkan semua, termasuk istana kerajaan Nabi Sulaiman ya, hancurkan Taurat, hancurkan semuanya. Lalu kemudian 70.000 Bani Israel itu, 70.000 ini bukan berarti angka persis, tapi 70.000 biasanya zaman dulu itu menunjukkan arti yang banyak. Mungkin bisa 700.000 ya, atau lebih daripada itu. Karena di zaman Nabi Musa keluar dari Mesir aja itu sudah lebih dari 200.000 yang keluar ya. Apalagi zaman kemajuan itu setelah Nabi Sulaiman wafat ya, kerajaan Israel ini terpecah-pecah, kemudian datang Nebukadnezar menghancurkan ibu kota kerajaan Sulaiman yang ada di Baitul Maqdis. Nah, tentu jumlah rakyat Bani Israel itu lebih banyak daripada yang ada di zaman Nabi Musa itu ketika keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Dzulqarnain ini apapun dia, apakah Alexander the Great atau Cyrus, kalau saya lebih cenderung kepada penafsiran yang mengatakan bahwa itu adalah Cyrus ya. Karena dia
ada nilai-nilai tauhidnya, ya. Ada nilai-nilai tauhidnya, ajaran cenderung kepada tauhid. Ya, kalau Alexander the Great kan dari Yunani, ya, menyembah berhala, dewa-dewa itu. Ya, maka sebagian ulama mengatakan mentarjih bahwa Zulkarnain ini adalah Sirus yang agung. Apa ciri kepemimpinan Zulkarnain ini? Ya, tegas, adil, ya, sayang lembut kepada rakyat kecil, tapi tegas dan keras kepada orang zalim walaupun dia kaya. Itu cirinya Sirus ini. Maka disebutkan di dalam surat Al-Kahfi itu ucapannya, ya kan, setelah mengatakan apa? Kisah yang dimulai, wa yas'alunaka 'anil qarnaini qul satlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fatbasaba hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha, dan seterusnya. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibu 'adzaban nukra. Ayat 87. Ya, wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ya, jadi tegas dia. Ya, ini. Jadi kepada siapa yang berbuat zalim, apakah pengusaha, apakah elit, sosial, politik, dia mengancam, siapa yang berbuat zalim, maka aku akan siksa, aku akan libas, aku akan sikat. Ya, fasaufa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbi. Itu baru ancaman di dunia, belum lagi nanti di ancaman di akhirat gitu. Karena orang ini percaya kepada akhirat gitu ya. Tapi sebaliknya, orang yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan perlakukan dengan baik. Nah, itu. Nah, ini kan apa? Itu kan pelajaran tentang kepemimpinan gitu. Maka banyak sekali dalam Al-Qur'an kalau kita lihat, ya, bagaimana cara melawan kediktatoran, ya, melawan kezaliman. Itu kita bisa merujuk kepada ayat-ayat, ya, yang berkisah tentang Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nah, itu. Apa kediktatoran Musa ini? Itu disebut detail dalam Al-Qur'an, Pak. Ya, kediktatorannya Fir'aun ini itu disebut secara detail dalam Al-Qur'an. Ya. Satu ciri kediktatoran, sebuah sistem politik pemerintahan yang diktator itu biasanya, ini menurut Al-Qur'an ya, bukan kata saya. Itu biasanya kekuasaan itu dijalankan oleh sekelompok preman, isobatun mujrimah, ya, geng. Dia punya geng, dia bukan penguasa sendiri, ya, dia bukan bergerak sendiri, tapi dia punya circle. Nah, geng inilah yang kemudian melakukan banyak kerusakan. Ya, jadi yang mengelola dan mengendalikan pemerintahan itu adalah kelompok elit yang jahat. Nah, itu. Ini disebutkan, alladzi yudirul hukma fiha thullatun fasidah wa anna zimamal amri fiha biyadi syirzimatin baghiyah. Ya, jadi selalu itu dalam sejarah begitu, termasuk Fir'aun, termasuk model-model penguasa-penguasa tiran, apakah sistem kapitalis, sistem komunis, itu pasti begitu. Ya, kenapa? Mereka tidak mungkin, ya, akan bekerja sendiri. Maka itu di dalam Al-Qur'an dikatakan, wa idh najjainakum min ali fir'aun. Kan selalu begitu ya. Disebut nggak dalam Al-Quran wa idh najjainakum min fir'auna? Jarang. Ya, lebih banyak Allah menyebut apa? Min ali fir'aun. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu Bani Israel dari alu Fir'aun. Alu itu berarti keluarga. Keluarga itu apakah yang memerintah negeri Mesir itu? Apakah kroni keluarga family, royal family-nya Fir'aun? Enggak. Istrinya nggak ada urusan dengan politik Mesir waktu itu kan, Asia itu yang ngangkat Musa jadi anak, nggak ada urusan dia dengan politik. Ya, anaknya dia nggak punya anak, Fir'aun ini. Anak angkatnya Nabi Musa yang melawan dia. Terus siapa yang bantu Fir'aun ini? Nah, ini
elit punggawa-punggawa kerajaan, circle-circle yang ada di sekeliling Fir'aun itu disebut dengan Alu Fir'aun. Ya, keluarga ideologis maksudnya begitu, bukan keluarga biologis, karena al itu kan menunjukkan arti ahlun, keluarga. Tapi Alu Fir'aun di sini adalah menunjukkan mereka itu punya template model yang sama dalam kezaliman. Itu. Inilah hebatnya ungkapan Al-Quran. Abbara anhum bil ali li anna zulma sara rahiman bainahum. Kenapa Fir'aun, Haman, Korun, Bal'am dan gengnya semua itu kok disebut dengan istilah keluarga? Apa rahasianya? Karena kezaliman itulah yang menjadi tali pengikat silaturahim di antara mereka. Jadi alasan mereka berkumpul jadi orang jahat itu sama, makanya ketemu ya satu model ini ya, maka disebut dengan keluarga Fir'aun. Jadi Fir'aun itulah yang jadi ikonnya ya, yang dimunculkan ya, maka itu mewakili nama orang-orang, sifat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Belum lagi dalam firman Allah yang lain mengatakan selalu ada ungkapan al-mala. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Al-mala ini adalah orang-orang apa? Orang-orang besar, pembesar-pembesar. Ya, oligarki kalau dalam bahasa sekarang. Al-mala itu dalam Al-Qur'an istilahnya al-mala. Al-mala berkata dari keluarganya, dari kaumnya Fir'aun. Qala liman haulahu. Ya, Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya. Memang selalu dikelilingi orang-orang jahat ya, kalau pemimpin jahat itu pasti begitu. Dan dia akan memelihara orang-orang seperti itu ya, memelihara untuk apa? Untuk kasih nasihat, memelihara untuk menjilat, memelihara untuk apa? Senantiasa memberikan pembenaran terhadap kebijakannya yang jahat atau yang rusak itu. Nah, itu disebutnya qala liman haulahu. Itu cirinya. Yang kedua, ya, ciri sebuah pemerintahan yang diktator dalam Al-Quran itu disebutkan apa? Yaitu sistem yang sombong. Pemerintahan yang sombong, ya, yang melihat, memandang rakyat, memandang warga itu dengan pandangan yang rendah, ya. Ini disebutkan an-nazratul isti'la'iyatu lin-nas wasyu'ur bil fauqiyah. Jadi dia merasa tinggi. Dia merasa tinggi, merasa berbeda dengan rakyat kebanyakan, sehingga rakyat negara itu atau bangsa yang ada di negara itu dijadikan sebagai apa? Sebagai bawahan, sebagai budak yang bisa dieksploitasi. Maka Al-Qur'an menggunakan istilah apa? Ala. Ala itu artinya tinggi. Ala itu artinya sombong. Selalu diulang dalam Al-Quran. Inna fir'auna ala fil ardi. Ya, satu ayat itu. Ada lagi mengatakan innahu kana aliyan minal musrifin. Ya. Ada lagi ayat mengatakan ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman alin. Mereka ini orang-orang kaum yang sombong, orang yang merasa tinggi hati. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Bukan hanya berperilaku zalim tapi juga sombong, uluwan. Ya. Nah, ulu itu satu sifat di antara sifatnya Allah. Ya. Maka manusia itu nggak boleh mendekati ataupun mengambil alih sifat itu dari Allah, itu nggak boleh. Jadi Allah itu kan punya sifat apa? Tinggi, al-ali. Ada kan? Al-aliyul kabirul muta'al. Allah itu maha tinggi, al-muta'al, ya, yang maha selalu dalam posisi yang tersanjung, muta'al, tinggi. Itu nggak boleh diambil alih oleh manusia. Maka manusia, ya, pemimpin apapun ya, dari yang bawah sampai yang paling tinggi, itu nggak boleh dia merasa apa? Sombong, nggak boleh dia merasa tinggi, sebab sifat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi di dalam Al-Quran istilah ini
yang menunjukkan kesombongan dan ketinggi-hatian. Ya, diantaranya ada ungkapan wa inna fauqahum qahirun. Ya, sungguh kami ini ada di atas kalian. Ya, memaksa, dan qahirun itu apa namanya, merendahkan serta menghancurkan ya martabat kalian. Maka Nabi Musa alaihi salam menyampaikan pesan keras kepada Fir'aun, ya, apa? Allah ta'lu 'alallah. Janganlah kamu merasa tinggi lebih dari Allah. Itu. Makanya itu juga surat Nabi Sulaiman ke siapa? Kepada Ratu Bilqis, ya kan? Suratnya dalam surat An-Naml itu apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya. Ya. Surat ini datang dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai ratu dan rakyat kerajaan Bilqis, alla ta'lu alayya, jangan kamu merasa tinggi, lebih tinggi dari saya. Ya, artinya apa? Ya, ini kerajaan Ratu Bilqis ini kan dianggapnya kerajaan yang hebat, makmur, paling jagoan. Ternyata di atas langit ada langit yang lain. Ya, di atas kerajaan itu ada kerajaan Sulaiman yang lebih hebat, lebih tinggi lagi. Allah ta'lu alayya. Ya. Maka itu jangan kamu sombong. Ya, sebab di atas langit kamu itu ada langit saya, gitu. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Nah, ciri yang ketiga dari kepemimpinan yang diktator, ya, istibdad, itu adalah Al-Quran menyebutkan kejahatan mereka itu dengan istilah yang lengkap. Ya. Satu, menggunakan istilah al-fasad. Fasad itu apa? Rusak. Dua, zalim. Yang ketiga, fasik. Yang keempat, ijram, berbuat kriminal. Jadi empat-empatnya ini diborong semua sama rezimnya Fir'aun itu. Ya. Jadi apa yang pertama? Al-fasad, kerusakan. Innahu kana minal mufsidin. Satu ayatnya. Yang kedua, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Tiga, ya, fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Empat, thumma ba'athna min ba'di Musa bi ayatina ila fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Ini kerusakan. Artinya apa? Merusak. Ya, memang tipe orang-orang zalim, ya, sebuah apa namanya geng, ya, preman yang berkuasa itu adalah dia selalu berbuat apa? Rusak. Ngerusak tanah, ya, ngerusak hak-hak rakyat, ya, kemudian ngerusak ekonomi, semua ingin dikuasai, semua ingin apa? Dimonopoli, ya, ingin apa? Mendapatkan hak-hak istimewa, gitu. Ya, misalnya apa? Ya, karena dunia usaha ini sudah apa namanya berkontribusi kepada negara, ya, maka minta pengurangan pajak, gitu misalnya. Atau misalnya pakai tax amnesty, gitu ya. Nah, kalau rakyat kita, rakyat kecil dikejar-kejar pajak. Oh, tapi kalau yang gede-gede malah diampunin tuh tax amnesty. Ya. Kalau kita beli pisang goreng aja ada pajaknya tuh. Ya, pajak apa, minyak goreng, ya kan ada. Ya, kita beli nasi uduk aja ada pajaknya, ya. Santannya itu ada pajaknya itu. Ya, tapi kalau yang atas gede-gede, waduh, itu semakin besar duitnya semakin banyak itu pengampunan pajaknya. Ya. Nah, ini kenapa? Apa? Atau misalnya dia berjasa, berkontribusi, ya, pemimpin itu terpilih, ya, karena dia bisa apa, memberikan modal, suntikan modal. Nah, lalu kemudian dapat privilege, keutamaan-keutamaan, itu termasuk kategori ifsad, merusak. Ya, akhirnya apa? Alam dirusak, tambang ini macam-macam semuanya dikeruk dan sebagainya untuk apa? Memberikan keistimewaan kepada orang-orang di sekelilingnya. Itu al-fasad, ya. Innahu kana minal mufsidin. Jadi Al-Quran ini, ya,
wajah Al-Quran kalau kita baca ayat-ayatnya itu ingin betul-betul menegakkan keadilan sosial, ya, anti kezaliman, anti kediktatoran. Saya itu nggak habis pikir, kenapa di negeri-negeri Islam kok banyak sekali diktator gitu. Kok negara-negara Islam ini nggak makmur? Kok negara Islam ini rakyatnya nggak sejahtera? Oh, ternyata rahasianya di sini. Ya, karena pemimpinnya culas, rusak. Ya, padahal Quran itu sudah memberikan panduan kepada kita gitu. Jadi daripada, ya mohon maaf ya, daripada orang Islam belajar kepada Karl Marx, ya, belajar jadi sosialis komunis, ya, itu kan banyak tuh aktivis-aktivis zaman, ya, nurunin Pak Harto itu kan dari kalangan apa itu? PRD, ya, dari kalangan kiri, ya, dari kalangan anak cucu PKI. Ngapain belajar dari PKI, ya, ngapain belajar dari Karl Marx, ngapain belajar dari Che Guevara? Oh, keren kan katanya, ya, lu belajar aja dari Quran, ya, dan itu Quran itu pasti benar, ya, dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ini, ya. Jadi ada keseimbangan, tidak menghancurkan rezim yang korup sebelumnya, lalu kemudian muncul rezim korup yang baru. Nah ini kesalahan kita kalau tidak berpanduan kepada Al-Quran. Reformasi kan maunya apa? Wah, katanya rezimnya Pak Harto begini, ya. Tapi setelah dia naik berkuasa, begitu juga sama. Ya, bahkan kalau dulu rajanya satu, ya, yang lain disantuni sama raja itu. Raja Jawa yang setelah itu reformasi, ini Raja Jawanya banyak gitu. Jadi beranak pinak dari pusat sampai ke daerah. Nah, jadi korupsinya semakin merata, merajalela. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, istilah Al-Quran itu apa? Zulm, kezaliman. Wa idznada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Itu kaum yang zalim. Doa Nabi Musa apa? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku ya Allah dari kaum yang zalim. Ya. Kemudian ketika Nabi Musa bersembunyi, ya, suaka di mana? Madian. Apa kata Nabi mertuanya? Nabi Shu'aib, la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Doanya istri Fir'aun. Ya, istri Fir'aun soleh. Ya, walaupun suaminya bejat, brengsek, ya, zalim, tukang tipu-tipu, ya, itu apa istrinya, doanya apa? Oh, istrinya Masya Allah, tiap malam dia sholat, tiap malam dia berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untuk saya satu rumah di surga, wa najjini min fir'auna wa amali. Coba istrinya aja nggak betah, ya, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Coba. Gitu ya. Jangan sampai nih bapak, ya, di rumah karena banyak brengseknya, lalu istrinya berdoa ketika tahajud, ya Allah selamatkan saya dari suami saya dan perbuatannya. Nauzubillah min dzalik. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku dari kaum yang zalim. Yang ketiga istilah fasik. Jadi lengkap ini ya. Fasik itu apa? Ya, tidak memperhatikan agama, ya, mencampakkan agama, nilai-nilai keluhuran itu nggak ada. Maka itu yang dilakukan Fir'aun dan gengnya. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Itu kaum yang fasik. Ya, di ayat yang lain, fi tis'i ayatin ila fir'aun wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin. Ya. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah berfirman kepada Nabi Musa, fadzanika burhanani min rabbik ila fir'aun wa malaihi innahum kanu qauman fasiqin. Jadi rezim yang seperti itu pasti berbuat fasik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kriminal. Ya, kriminal. Ya, kan disebutkan dalam Allah berfirman kepada Nabi Musa, fada'a rabbahu inna haula'i qaumun mujrimun. Ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah, pada Tuhannya, ya, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berbuat kriminal. Nauzubillah min
dzalik. Ya, hadirin rahmati Allah. Apalagi ciri mereka ini apa? Dia menguasai opini. Ya. Menguasai opini, opininya dibuat tunggal, kemudian kalau ada pendapat, ada aspirasi yang bertentangan dengan opini yang dibuat oleh rezim itu, maka akan diberangus dan tidak boleh ada pendapat, tidak boleh ada pandangan lain selain pandangannya. Nah, itu di dalam Al-Quran sebutkan perkataan Fir'aun, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Nah, ini titah Fir'aun apa bilang? Aku tidak mengetahui untuk kamu ada Tuhan selain saya. Ma'urikum illa ma'ara. Aku berikan satu pandangan kepada kamu dan kalian tidak boleh mengambil pandangan selain apa yang aku lihat, aku pandang. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, itu selalu apa? Harus pakai versi opini itu, versi si penguasa yang zalim ini. Nauzubillah. Kemudian apa? Menuduh, ya, biasanya rezim yang mustabidah, diktator ini itu menuduh orang-orang yang ingin memperbaiki keadaan al-muslihin dengan apa? Kerusakan. Nah, itu. Jadi opininya dibalik. Orang yang ingin berbuat baik itu disebut apa? Disebarkanlah opini-opini jahat tentang mereka. Ya, yang ingin mereformasi, yang ingin memperbaiki kondisi negerinya, bangsanya, itu malah justru ya dianggap sebagai penjahat, dianggap sebagai kriminal. Seperti perkataan Fir'aun, ya. Fir'aun ini dibilang apa? Kepada Nabi Musa, dikumpulkan semua rakyatnya, dia bilang apa? Dia sebarkan opini-opini, ya, melalui tukang sihirnya. Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardil fasad. Biarkan saya, ya, dia rakyatnya ini diancam sama Fir'aun. Kalian ini jangan ganggu saya, ya. Biarin saya yang akan bunuh Musa itu. Ya, silakan dia memohon kepada Tuhannya. Ya, aku akan kejar dan aku akan bunuh Musa ini. Kenapa? Aku takut Musa ini akan mengganti dan merusak agama kalian. Au ayyuzhira fil ardil fasad, atau dia akan menunjukkan, menampakkan di bumi kerusakan. Lah, yang berbuat rusak itu Fir'aun. Lah, kok dituduhkan kepada Musa alaihi salam, ya. Itu artinya apa? Menimpakan kesalahan dan kejahatan yang ada pada dirinya kepada orang lain yang ingin berbuat baik, gitu. Atau dianggap apa? Musa ini berbahaya untuk agama, ya, berbahaya untuk bangsa dan negara. Padahal yang korupsi dia, yang paling kencang teriak NKRI harga mati dia, rupanya korupsi, kabur ke luar negeri, kagak balik-balik. Ya, itu ngomongnya kan gede itu semua dari zaman Kibenen, ya, sampai sekarang. NKRI harga mati, tapi ya pasti tuh ntar ujung-ujungnya nih orang-orang yang begini nih rata-rata apa? Bermasalah, ya. Nggak perlu teriak-teriak begitu, ya. Muhammadiyah nggak perlu teriak-teriak. Orang-orang baik dari ormas apapun nggak perlu teriak-teriak NKRI harga mati, karena memang NKRI sudah merasuk, ya, sudah menjiwai, dan kita punya bangsa dan negara yang diproklamirkan, ya, dasar-dasarnya Pancasila itu sudah dirumuskan oleh para ulama. Kita sudah otomatis itu cinta NKRI, ya. Justru yang suka teriak-teriak itu yang ujungnya apa? Oh, ketahuan, ya, teriak-teriak gitu hanya untuk menutupi apa? Perilaku korupsinya. Nauzubillah min dzalik, ya. Kemudian apa? Inna hadza lamakrum makartumuhu fil Madinah litukhriju minha ala. Oh, ketika ahli sihir Fir'aun udah bertobat, ya, kembali kepada Allah, beriman kepada risalahnya Nabi Musa, ya, ini Fir'aun ini kelabakan. Wah, kalian ini ternyata berbuat makar, ya. Nah, kalian ini kong kali kong sama Fir'aun, sama Musa, ya, ingin menciptakan kerusuhan di negeri Mesir ini. Litukhriju minha ahlaha, supaya kalian mengusir, mengosongkan negeri Mesir ini dari penduduknya.
Ya, jadi menyalahkan, memblaming, ya, memframing buruk lawan-lawan politiknya Fir'aun. Ya, itu. Kemudian apa? Inna hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Inilah dua sosok Musa dan Harun. Ini disebutnya apa? Penyihir. Ya, yang ingin apa? Mengusir kamu, mengeluarkan kamu dari negeri kamu. Ya, Mesir ini. Jadi supaya Mesir ini tidak tidak sejahtera, Mesir ini tidak makmur, Mesir ini tidak dikelola dengan baik, itu datanglah dua pengacau ini. Ini dua pengacau, dua provokator. Ya, ingin menjauhkan rakyat dari saya, katanya. Kata Fir'aun, ya. Nah, itulah makanya di dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang membongkar perilaku-perilaku kezaliman, ya, dan ini sangat lengkap dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin memperbaiki keadaan negeri, kita harus baca ayat-ayat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kalau ingin bagaimana menghadirkan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, baca ayat-ayat tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kalau kita ingin menghadirkan kepemimpinan yang rahmatan lil alamin, itu semua ada dalam praktek sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semua kejahatan Fir'aun yang diungkap dalam Al-Quran, kok saya belum ketemu riwayat Fir'aun magerin laut? Nggak ada. Ya, walaupun tempat pelariannya Nabi Musa dan Bani Israel itu di Laut Merah, itu panjang pantainya itu 20 km. Itu aman-aman aja Nabi Musa nyebrang itu ya. Ya, aman-aman aja. Kenapa? Karena oligarkinya Fir'aun itu nggak sampai mikir kenapa nggak dipagerin aja nih laut ini kan, supaya Musa ini kalau mau lari dia nggak ada tempat lain gitu, nggak bisa nyebrang dia. Ya, jadi Fir'aun ini ya, kalau menghadapi penguasa nggak tahu di mana itu ya, itu mungkin jatuh harga dirinya itu. Kenapa? Pagar lautnya kalah panjang ya dengan yang ada di negara Konoha 30 km. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ahmad Salim telah membuka pandangan kita terhadap beberapa kisah Fir'aun yang ada di Quran. Sebenarnya saya ketika isu Mesir Kristen kedua itu terjadi, ada satu yang menginspirasi saya adalah kisah Marsaplah di Banten. Kisah apa? Maksaflah. Oh, Maksaflah. Ya, Multatuli. Kejadian itu adalah tahun 1856 kan? Ya. Dan buku Maksaflah itu sudah terkenal di dunia sebelum diterbitkan Indonesia. Artinya Maksaflah ini adalah tokoh orang Belanda yang mengungkap bahwa kejinya kekejaman penjajahan, sehingga negara lain juga buku itu terinspirasi penjajah itu kejam gitu. Ya. Tapi yang maksud saya adalah yang terjadi adalah sebenarnya adalah pemimpin penjahat tadi. Jadi saya pikir Belanda ini salah banget sebenarnya. Tapi yang salah nih para bupatinya yang korup gitu kan. Sehingga karena itu rakyat tahu dah karena aku ini kan gabung reaktor, udah dikuras sampai ada terjadi kerja paksa kan, putuskan sel tanam paksa. Jadi menurut saya ini kan terjadi di Banten Selatan ya. Ketika kerajaan Islam Banten sudah maju, tapi mungkin ada yang tercecer di selatan gitu ya. Jadi mungkin Islamnya nggak lemah menurut saya sih, bayangan saya waktu itu. Nah sekarang kita juga kecolongan ini terjadi di Banten bagian utara, yang di situ ada seorang ulama besar dulunya, Sayyid Nawawi Al-Bantani gitu ya, dari daerah Tanah.
Jadi maksudnya gini Ustaz, bahwa sebenarnya ini adalah menginspirasi bahwa ada satu strategi dakwah yang harus dipikir para ulama kita nih. Ya. Ulama Banten itu orang yang terkenal cukup keras, tapi ketika ada masyarakat nelayan yang sampai terlalaikan dengan agama, sehingga oligarki masuk aja orang bodoh semua di gampang kita kerjain itu udah bebas aja tuh apa-apanya. Maka saya kira ini ada kecolongan di para ulama nih ketika tadi artinya mengungkapkan kepada kisah-kisah Islam itu yang luar biasa sehingga masyarakat terlena dengan kehidupannya, mungkin dengan kenelayanannya, dengan kepertaniannya, sehingga itulah diambil peluang oleh para oligarki untuk disikap. Saya kira itu jadi pemikiran kita adalah bagaimana sebenarnya strategi ulama dalam hati masyarakat ini yang kita mungkin itu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya. Ini tidak lepas dari mindset kita. Jadi kita ini mengambil inspirasi agama dari agama dan sejarah para ulama terdahulu itu nggak tuntas, sering tidak tuntas. Banyak orang ya, umat Islam ya menggelorakan kembalinya Baitul Maqdis ya dari penjajahan tentara salib direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kita hanya terjebak kepada sosok satu orang, Salahuddin. Lalu kemudian digelorakanlah semangat apa? Oh, Salahuddin itu dulu untuk membangkitkan semangat jihad itu bikin maulid Nabi, katanya begitu. Padahal maulid Nabi sebelumnya sudah ada. Ya, oleh perayaan maulid Nabi itu sudah ada dibikin oleh rezim Syiah Fatimiyah ya sebelumnya. Jadi sebenarnya bukan maulid nabinya itu yang menjadi ukuran sukses tidaknya Salahuddin itu. Apa ukuran suksesnya Salahuddin itu? Dia apa yang dialami oleh Salahuddin itu persis seperti zaman sekarang. Ketika negara-negara Islam terpecah belah, ketika pemimpin-pemimpinnya itu cinta kepada dunia, maka dia dia dididik oleh generasi ulama yang baik, ya, guru-guru yang baik, guru-guru yang soleh, yang punya visi bagaimana umat ini bisa merebut kembali Baitul Maqdis. Maka di situ lahir ada sosok Imam Al-Ghazali, ada sosok Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, dua sosok ini di kalangan masyarakat kita itu suka disalahpahami. Ya, seolah-olah ini hanya bicara tentang spiritual dan bersifat mistik, mencari karomah-karomah. Ya. Padahal dua sosok ini adalah sosok muslih, ya, sosok ulama yang reformis. Ya, saya nggak tahu kenapa ulama-ulama zaman sekarang yang berkiblat mengikuti Imam Al-Ghazali dan Abdul Qadir Jilani itu kok hanya tenggelam dalam masalah-masalah ritual, bahkan cenderung kepada sebagian cenderung ada yang ke arah yang mistik. Ya, tapi nggak mengambil semangat islah, pembaharuan dan reformasi politik. Jadi Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jilani itu bukan hanya ulama sufi, dia seorang ulama yang memperbaiki kondisi perpolitikan dengan mendidik calon-calon pemimpin sehingga menjadi orang hebat seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Tentu ada generasi sebelumnya, yaitu Nuruddin Zanki, ada Imaduddin Zanki, ada Nuruddin Zanki, dan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Itu 3 generasi. Jadi ulama ini mencetak, membimbing ya dari Imam Al-Ghazali kepada berikutnya dilanjutkan Imam Abdul Qadir Al-Jilani ya. Kemudian ini madrasah ini membentuk kader-kader pemimpin seperti Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki inilah yang mendidik Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini dididik oleh ulama-ulama di zamannya yang sangat luar biasa. Nah, itu kadang kita keliru menempatkan sejarah itu seperti ini. Nah, termasuk kenapa kok ada wilayah yang ya secara keislaman kuat ya, tapi kemudian mengalami infiltrasi dan bocor gitu ya, sehingga ada yang berpihak kepada
Yang kemarin saya baru dapat berita itu ada link mengatakan Majelis Ulama Nusantara. Jadi mau jadi tandingannya MUI kali ya. Majelis Ulama Indonesia itu kan menolak PSN ya untuk PIK 2 itu, supaya merekomendasikan supaya pemerintah mencabut status PSN dari PIK 2 itu MUI. Dibikin Majelis Ulama Nusantara. Ya, ada juga mahasiswa. Nah, jadi sekarang ini kaki-kakinya ya, ini sudah dipreteli, dia mau ingin menyelamatkan diri dengan apa? Ya, membayar orang-orang Islam ya, oknum-oknum ini untuk untuk mempertahankan status privilege keistimewaan yang mereka peroleh dari penguasa sebelumnya. Nah, ini tindakan yang bodoh menurut saya. Jadi jadi kenapa bisa muncul seperti itu? Jadi memang ini kesalahan ya kolektif kita semua ya. Satu juga diantaranya perhatian umat Islam ini terhadap perdagangan dan perhatian umat Islam terhadap maritim. Dulu sejarah Islam, kejayaan Islam itu justru ada di maritim. Jadi poros maritim dunia yang digagas oleh elit politik sebelum ini itu sebenarnya itu sudah berlaku dalam sejarah Islam ya. Kerajaan-kerajaan Islam besar di dunia ini itu selalu menjadikan maritim itu sebagai kekuatan ya, kekuatan untuk mengontrol apa? Perdagangan. Jalur perdagangan yang paling bagus itu melalui laut ya, bisa bawa barang banyak ya, Titan unlimited gitu ya. Kalau pesawat kan ada limitnya Pak ya, berapa ton gitu ya. Kalau pakai darat kejauhan, kelamaan gitu, dan juga ada limitnya. Tapi kalau laut, berapapun Anda mau pakai angkutan laut itu ya, tinggal bikin aja kapal yang gede, kapal tanker yang segede-gede macam-macam itu ya. Kapal induk aja bisa bawa 50 pesawat tempur ya, dengan fasilitasnya lengkap. Itu kapal induk. Apalagi kapal dagang bisa dibikin, kapal dagang tanker seperti kapal induk itu bisa bawa semuanya ya. Makanya istilah dalam Al-Quran itu kenapa Nabi Nuh menyelamatkan makhluk yang bisa diselamatkan tersisa untuk menghadapi banjir besar itu dengan istilah kapal ya, dengan kapal ya. Jadi dia selamatkan karena kapal itu memuat banyak, itu memuat banyak muatan gitu. Maka umat Islam ini harus disadarkan lagi pentingnya kita menjaga maritim kita. Itu basis pertahanan dan kekuatan sebuah bangsa, apalagi Indonesia negara maritim ya. Kalau kita sudah punya kesadaran itu, maka kita harus makmurkan pelabuhan-pelabuhan ini. Orang Islam ini harus bangkit ekonominya dari maritim, dari pesisir. Makanya dulu kekuatan kerajaan Islam dari kerajaan Aceh, Malaka, ya, kemudian Demak, ya, Cirebon, semua itu kerajaan maritim. Ya, nah inilah yang dihancurkan oleh siasat busuk Belanda, penjajah Eropa, apakah Spanyol, apakah Portugis, apakah Belanda, apakah Inggris, menjauhkan umat Islam dari maritim. Jadi umat Islam itu ditekan masuk ke dalam. Ngurusi apa? Pertanian. Ya bagus, agraris itu bagus. Ya, agraris itu penting untuk ketahanan pangan, tapi jangan semuanya ke dalam. Harus ada yang jagain umat Islam ini di pesisir pantai. Ya, itu karena itu jalur perdagangan dunia, pelabuhan-pelabuhan itu ya harus dari situ, dari laut langsung ya. Maka pertahanan kita harus ya, mindsetnya umat Islamnya harus ya termasuk riset-riset untuk mendukung orientasi kelautan kita, menjaga sumber daya alam kita di laut, dan secara geopolitik dan strategis itu juga laut ini memiliki arti yang sangat penting. Itu harus kita kembangkan. Nah, jangan sampai dirusak oleh ya itu, berapa sih duitnya ya, nggak sebanding lah dengan nilai-nilai fantastis yang ada di PSN itu ya. Masa mau bikin tandingan yang seperti itu, memalukan ya. Itu dimana risalah ulama
ulama itu harus melekat dalam dirinya risalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada perbaikan dan kejayaan umat Islam dalam setiap periode sejarahnya, ya, termasuk kemampuan umat untuk merebut Baitul Maqdis di zaman Salahuddin, bagaimana umat Islam bisa menaklukkan Konstantinopel, itu semua pasti apa? Dalam kurikulum dakwah para ulama itu selalu ada amar ma'ruf nahi mungkar dan ada tema-tema tentang keadilan sosial. Itu syarat mutlak. Ya, kalau umat Islam hanya dicekoki apa? Ngajinya dicekokin akidah, ributin aja masalah sifat-sifat Tuhan. Berantem aja di situ. Ngajinya sibuk dengan fikih. Ya, fikih kalau nggak begini, kalau nggak begitu, wah ini salah, ini salah, ini salah. Bid'ah semua. Ah, itu. Kita disibukkan dengan itu, maka kita fokus kita nggak kepada hal-hal yang strategis gitu. Jadi umat Islam ini disibukkan dengan hal-hal remeh-temeh berkaitan dengan apa? Rincian-rincian praktek ibadah, ya. Pembahasan-pembahasannya berputar di situ, tapi hal-hal yang strategis, ya, perlu diperhatikan oleh umat Islam ini kedodoran, kita nggak perhatikan itu. Nah, ini makanya kita ulama seperti Syekh Yusuf Qaradawi itu mendorong umat Islam untuk apa? Untuk memiliki apa? Fikih aulawiyat, ya, fikih prioritas. Apa yang perlu diprioritaskan pembahasan sekarang? Ya, sekarang kita menghadapi serbuan pemikiran dari ateis, dari kalangan apa namanya yang anti agama, ya, kalangan yang ingin mengambil kekayaan umat Islam, ya, kekayaan alam dari umat Islam. Nah, maka kita harus fokus ke situ, ya. Jangan kita fokus dalam pembahasan-pembahasan yang dahulu sudah dibahas oleh para ulama kita, lalu kemudian mengalihkan perhatian kita dari apa? Sehingga negeri-negeri Islam belajar, ya, ulamanya disuruh apa? Oh, apa? Fokus kepada apa? Ibadah, fokus untuk apa namanya? Perbaikan akhlak, ya, di dalam, tapi kenegaraannya hancur. Makanya apa? Itu ya 50 tahun lebih Syria dikuasai oleh geng yang kurang ajar, geng yang zalim, itu baru bebas sekarang. Ya, kenapa? Ulama-ulama dulunya kemana aja gitu. Nah, ini kan persoalan itu kan, jadi baik dan buruknya pemimpin dan rakyat umat Islam itu ada pada ulama. Kalau ulama yang keliru menempatkan prioritas, maka kualitas umat dan pemimpin umat ini akan juga hancur gitu ya. Maka kata Imam Al-Ghazali tepat itu dikatakan apa? Innama fasadul muluk bifasadil ulama, ya. Fasadul ra'iyah bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama, ya. Rakyat rusak karena pemimpin, pemimpin rusak karena ulama. Kenapa? Ulama itu adalah warasatul anbiya, dia yang menentukan hitam putih, menentukan baik dan buruknya kualitas sebuah bangsa. Itu catatan buat kita. Mudah-mudahan kita segera bangkit, ya, menyadari kekeliruan-kekeliruan kita untuk izul Islam wal muslimin. Demikian, terima kasih. Dijawab sampai di sini, Ustaz. Ya, cukup. Silakan. Silakan ditutup, Ustaz. Ya, ditutup aja. Saya tinggal assalamualaikum kan, ya. Dari saya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mari kita lebih giat lagi untuk belajar, mengaji, dan memakmurkan rumah Allah, ya. Perbaiki keluarga kita, perbaiki umat kita, ya. Perbaiki apa namanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'anul Karim, menjadi petunjuk buat kita semua. Dan tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.